Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Malam ini bertemu dengan saya, Pendeta Yulisa Kornalea, yang akan menyampaikan kita satu renungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-29. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam mengambil satu keputusan tentu merupakan sesuatu hal yang begitu sulit bagi kita. Suatu tindakan yang seringkali tidak mudah untuk kita lakukan. Karena setiap hari kita harus berhadapan dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil, baik itu keputusan besar maupun keputusan yang kecil. Dan setiap keputusan yang kita buat menentukan hidup kita saat ini juga nanti. Bapak Ibu, untuk itu kita perlu belajar mengambil satu keputusan dengan benar. Kita perlu belajar mengambil satu keputusan dengan tepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayat 28. Kita belajar dari sosok seorang yang luar biasa dalam mengambil satu keputusan yang sulit. Kita belajar dari Salomo dalam mengambil satu keputusan. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang sulit, keputusan yang pelik, karena ada beberapa faktor. Kenapa keputusan yang diambil oleh Salomo pada saat itu merupakan satu keputusan yang sulit? Pertama, karena Salomo tidak tahu latar belakang kedua perempuan itu. Kedua, karena bayi yang diperebutkan oleh kedua perempuan itu masih terlalu kecil untuk mengenal siapa ibunya. Dan ketiga, karena tidak ada saksi untuk memperkuat argumen itu. Siapa yang tahu, Bapak Ibu, mana ibu yang asli, mana ibu yang palsu? Semua mengatakan bahwa itu anaknya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita boleh belajar malam ini lewat seseorang yang luar biasa ini, yaitu Salomo. Ia mengambil satu keputusan dengan benar dan tepat, menggunakan cara yang seringkali tidak masuk akal dalam pikiran kita, tidak sampai dalam pikiran kita, yaitu dia mengambil pemikiran yang sederhana dan terlihat biasa-biasa saja, dan yang pasti dimiliki oleh setiap orang Israel saat itu, dan juga dimiliki oleh kita, Bapak Ibu. Apa keputusan ini? Bahwa ada satu pemahaman di kalangan orang Israel dan juga di kalangan kita, bahwa tidak ada satu orang tua atau tidak ada seorang ibu yang mau anaknya celaka. Bahkan dengan tidak mengakui anak sekalipun atau mengorbankan nyawa sekalipun untuk anak yang kita kasihi mau dilakukan oleh seorang ibu, asalkan anak yang dikasihi tetap hidup. Ini adalah naluri seorang ibu. Orang tua mana
Ibu mana yang mau anaknya celaka, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun untuk anak yang dikasihi, mau ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu, hal sederhana itulah yang telah diambil oleh Salomo untuk menentukan keputusan. Artinya bahwa sesuatu yang sederhana di tangan seorang yang berhikmat merupakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, Bapak Ibu, mungkin kita tidak mampu seperti Salomo, atau mungkin kita bukan apa-apa dibandingkan Salomo dalam hal hikmat. Tetapi Bapak Ibu, kita dapat belajar bahwa hikmat yang diterima oleh Salomo, yang dimiliki oleh Salomo adalah pemberian anugerah daripada Allah. Sebab hikmat yang dimilikinya diminta dari Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 11 mengatakan, sebab Salomo tidak minta harta, Salomo tidak minta umur panjang. Yang diminta adalah hikmat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jelas bagi kita malam ini bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang bukan karena ia mengetahui segala sesuatu, tetapi ia dapat mengaplikasikan apa yang diketahuinya secara benar dan tepat. Bagaimanapun sulitnya masalah, tetap dapat ia pecahkan dengan baik. Itulah seorang yang memiliki hikmat. Karena konsep PL mengatakan hikmat adalah hal seperti itu. Siapapun kita hari ini, mungkin kita sedang bergumul dalam keputusan-keputusan dalam hidup ini. Ada keputusan yang sulit, yang tidak mampu kita putuskan. Mintalah hikmat Tuhan. Belajar dari seorang Salomo. Minta hikmat Tuhan untuk dapat mengambil keputusan itu. Sebab hikmat Tuhanlah yang menuntun kita kepada kebenaran. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami. Betapa kami manusia dalam ketidaksempurnaan kami. Seringkali bertindak tidak benar dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Tapi malam ini kami diajar lewat firman. Melewati Raja Salomo. Dalam mengambil satu keputusan yang tepat dan benar dalam hidupnya. Ia dianugerahkan oleh Tuhan hikmat, kebijaksanaan, hikmat Allah. Tuhan, terima kasih. Anugerahkan kami hikmat, sehingga kami mampu untuk dapat hidup di tengah dunia ini dengan baik, dengan benar, dengan mengambil keputusan yang tepat, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam.